Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi bersama saya Roni. Saya hari ini ingin membahas isi Alkitab di dalam Roma 12 ayat 3. Sebelum saya membahas hal ini, saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami selalu dipenuhi dengan sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Apa yang kami terima hari ini, biarlah kami tetap selalu bersyukur. Karena semua itu adalah anugerah yang terindah yang kami miliki. Bapa, sebentar kami akan membahas sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Apapun perkataan yang keluar dari mulut, hati dan pikiranku, itu terjadi atas segala jamahan-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, saya ingin mengutip sebuah ayat Alkitab di dalam Roma 12 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dari hal ini, saya ingin mengubah cara berpikir Anda selama ini yang salah. Tema saya hari ini yaitu cara berpikir positif yang benar. Nah, saat ini saya ingin mengobrak-abrik isi pikiran kamu. Maaf, bukan saya ingin mengobrak-abrik secara detail, yaitu ingin saya membedah apa yang ada dalam isi pikiran kamu yang mungkin selama ini kamu berpikir yang salah. Kenapa berpikir positif itu susah? Mungkin kamu pernah ada pertanyaan di dalam diri kamu. Mungkin banyak para motivator-motivator yang sering memberikan motivasi melalui kata-kata positif. Yang kita dengarkan begitu indah. Tetapi kita sulit untuk melakukan cara berpikir seperti itu. Dan faktanya, berpikir positif itu bukanlah hal yang mudah. Mungkin kita merasa, wah dia mudah mengatakan itu dan mungkin kehidupannya lebih baik. Tetapi setelah kita melakukannya, kayaknya nggak gampang. Karena berpikir positif itu butuh proses. Proses apa itu? Ya, misalnya kita harus menetralkan cara kita berpikir dulu. Tidak segampang yang kita pikirkan. Bagaimana kita menerimanya? Cara dan triknya saya akan bahas hari ini. Dan ingat, sekali lagi, berpikir positif itu butuh proses. Mungkin motivator-motivator di luar sana dengan gampang mengatakan itu. Tetapi saya jamin, belum tentu mereka bisa melakukan seperti apa yang mereka katakan. Saya ada contoh, misalnya kamu berduka dan kamu berduka terhadap orang yang kamu sayangi. Tiba-tiba ada teman kamu yang mengatakan, ayo kamu semangat, kamu harus bisa hilangkan rasa sedih kamu. Dan dalam pikiran kamu berpikir mungkin orang ini gila atau bisa jadi kamu bisa menggambarnya, karena dalam keadaan seperti itu kamu tidak akan bisa menerimanya. Makanya saya katakan kenapa segala sesuatunya itu butuh proses untuk menerima hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Dan contoh lainnya misalnya kamu ini punya nih musuh yang kamu benci sekali. Dan ada teman yang ingin mengatakan kamu harus memaafkannya, tetapi saat itu kamu benar-benar tidak bisa menerima orang itu. Makanya kenapa saya katakan segala sesuatu untuk melakukan hal-hal yang positif itu butuh proses. Terus cara untuk berpikir positif itu bagaimana Mas Roni? Baik saat ini kamu dengarkan dan kamu praktekkan di dalam kehidupan kamu. Jangan hanya mendengarkan apa yang saya katakan. Ingat, berpikir
Positif itu sama seperti mengubah yang negatif menjadi positif. Bayangkan saat ini kamu memikirkan angka negatif. Lalu, bagaimana caranya kamu mengubah angka negatif itu menjadi positif? Misalnya, angka negatif 3. Bagaimana kamu bisa mengubah menjadi angka positif 3? Mungkin sebagian orang menjawab, gampang saja, tinggal menambahkan angka positif dari angka negatif tersebut. Tetapi bukan itu maksud saya. Segala sesuatu, misalnya dari yang negatif, harus butuh yang namanya melewati angka positif, yaitu kembali menjadi 0 atau menjadi netral. Nah, ini yang harus kamu lalui. Ada beberapa level atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk melakukan pemikiran positif ini. Nah, sekarang saya mengajak kamu untuk mengambil tempat di mana kamu bisa menyendiri, untuk fokuskan diri kamu untuk melakukan praktik ini. Saat ini, kalau kamu ingin menjadi netral, kamu harus belajar menangis. Loh, kenapa Mas Roni harus belajar menangis? Sementara kan saya laki-laki. Ini satu ganjaran yang membuat kita susah untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam pikiran kita, yaitu toksin yang membuat rasa jaim kita itu semakin besar. Faktanya, Anda bisa lihat atau searching di Google ataupun dimanapun. Wanita lebih memiliki umur yang panjang daripada lelaki. Karena apa? Wanita itu terbiasa dengan menangis. Sementara pria merasa jaim. Loh, saya kan laki-laki, Mas Roni. Masa saya harus melakukan itu? Coba belajarlah untuk menangis. Menangis untuk melepaskan sifat keegoan kita, rasa jaim kita yang selama ini tertanam dalam pikiran kita. Nah, saat ini coba kamu dengarkan, duduk bagus, dengarkan cara saya untuk menetralkan pikiran-pikiran negatif kita. Kita mulai dari level yang pertama. Nah, saat ini coba kamu tutup mata kamu. Ikuti saya, apa yang saya katakan. Kamu katakan dalam diri kamu. 1, pertama kamu angkat tangan kanan kamu, letakkan di dada kiri kamu. Ikuti kata-kata saya. Katakan, wahai diriku, saat ini aku tahu aku sangat lelah, capek dengan segala keseharianku, dengan segala aktivitasku, dan permasalahan-permasalahan yang kuhadapi. Wahai diriku, aku bosan dengan kehidupan ini. Aku tahu kamu sangat letih, kamu sangat capek. Saat ini, wahai diriku, biarlah aku belajar memaafkan engkau. Aku mengerti betapa susahnya hidup yang kau jalani saat ini. Biarlah wahai diriku, saat ini bersemangat dan belajar untuk melepaskan rasa lelah itu. Wahai diriku, engkaulah yang menjadi semangat di dalam diriku saat ini. Katakan ini dari hatimu yang paling dalam. Bayangkan mungkin selama ini kamu menganggap dirimu itu tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa melakukan hal yang lebih berguna. Saat ini, lepaskanlah rasa keegoan kamu. Kalau kamu ingin menangis, menangislah. Menangis. Menangis dan terus menangis. Katakan dalam dirimu, terima kasih wahai diriku, engkau telah bertahan sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih.
Bayangkan ini dan benar-benar kamu mengenainya di dalam diri kamu. Kalau kamu menangis saat ini, menangislah, menangis. Karena itu yang melepaskan rasa keegoan di dalam diri kamu. Coba untuk melepaskan rasa jaim kamu selama ini. Bagaimana? Apakah kamu merasa tenang saat ini? Terima kasih wahai diriku. Biarlah segala apa yang hari ini kupikirkan dan untuk yang akan datang, aku belajar untuk menghargai engkau wahai diriku. Engkau begitu berarti. Engkau yang menuntun selalu langkahku. Terima kasih wahai diriku. Terima kasih. Baik, bagaimana? Apakah kamu merasa tenang saat ini? Terima kasih wahai diriku. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini aku membuang rasa sombonganku, rasa egoku, dan aku berjanji untuk kedepannya aku akan menerima engkau wahai diriku apa adanya. Katakan ini dengan sepenuh hati. Nah, saat ini saya mengajak kamu untuk membuka mata kamu. Bagaimana? Kalau kamu belum menangis, saya pastikan kamu untuk melakukan hal itu lebih lagi dan terus dipraktekkan. Lalu, apakah sampai di sini? Baik. Saya akan melanjutkan level yang kedua. Level yang kedua yaitu curhat mendalam kepada Tuhan. Karena mungkin selama ini kita tidak pernah ada teman untuk curhatan yang bisa menerima diri kita apa adanya dan apapun kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Karena pada dasarnya setiap manusia itu selalu ingin mendengarkan hal-hal yang baik dan tidak mau mendengarkan segala keluh kesah kita. Adapun teman yang seperti itu kita bisa tahu beberapa orang saja. Tetapi kalau saya secara pribadi curhat mendalam kepada Tuhan itu lebih baik daripada kepada orang-orang yang belum tentu kita bisa percaya. Apakah tujuan mereka baik apabila kita melakukan curhatan hati kita? Kita tidak tahu. Tetapi di dalam Tuhan, saya yakin percaya kita akan merasa tenang. Baik, untuk hal yang kedua ini, saya ingin Anda betul-betul praktekkan. Saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk tutup mata Anda. Katakan ini kepada Tuhan dalam dirimu. Ya Allah Bapa kami, ya Yesus, yang Maha Pencipta dan Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Maafkan hamba-Mu yang selama ini sombong, yang selalu menganggarkan segala kekuatan sendiri. Bapa, kami tahu manusia yang mempunyai keterbatasan, dan Engkau adalah segala kehidupan di dalam diri kami. Bapa, saat ini kami minta pertolongan-Mu Tuhan menjamah hati kami. Kami tidak bisa lakukan itu dan mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sendiri. Bapa, jamahlah hati kami saat ini Tuhan. Engkau yang menyegarkan hati dan pikiran kami. Segala pikiran-pikiran yang tidak baik saat ini kami tentang. Kami hancurkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan. Engkaulah penuntun hidup kami. Maafkan hamba-Mu Tuhan yang sombong, yang terlalu ego, menganggap dirinya paling bisa dalam melakukan segala sesuatunya. Biarlah kami belajar merendahkan hati kami, belajar untuk selalu bergantung di dalam Engkau, bukan kepada manusia. Apapun pikiran-pikiran kami saat ini Tuhan, jamahlah. Biarlah segala sesuatunya terjadi atas kehendak-Mu, karena rencana-Mu begitu indah di dalam hidup kami.
Terima kasih ya Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami katakan ini dari dalam hati kami yang paling dalam. Engkaulah sumber kehidupan kami. Haleluya. Amin. Gimana? Apakah kamu merasa ada perubahan di level kedua ini? Saya berharap penuh pasti kamu merasakan ketenangan. Satu hal yang perlu saya tekankan kepada kamu. Kalau kamu ibadah, jangan sampai kamu absen. Sebab jiwamu akan haus oleh jamahan Tuhan saat kamu tidak menghadiri ibadah-ibadah ataupun perkumpulan-perkumpulan. Disinilah tertanam jiwa kita untuk tetap cinta di dalam Tuhan. Lalu level yang ketiga yaitu memberi maaf kepada diri sendiri. Loh, kenapa Mas Roni kita harus melakukan maaf diri sendiri? Karena untuk memaafkan orang lain, kita harus belajar memaafkan diri sendiri. Bukan harus memaafkan orang lain dulu, sementara diri kita sendiri belum kita maafkan. Nah, saat ini di level ketiga ini saya mengajak saudara-saudara untuk kembali menutup mata Anda. Saat ini, coba pikirkan apa yang membuat kamu kecewa dalam hidup kamu. Pikirkan saat ini. Mungkin kamu pernah berpikir, kok saya bodoh ya waktu itu? Kenapa saya harus melakukan hal itu? Mungkin ada pikiran kamu, kenapa saya tidak melakukan hal-hal yang lain? Di mana pikiran-pikiran yang dapat mengganggu aktivitas kita dan keseharian kita yang terkadang membuat semangat kita menjadi lemah. Lakukan ini dengan ketulusan hatimu. Dan saat ini, coba katakan dalam diri kamu, apakah kamu sudah menutup mata saat ini? Katakan, saya tahu bahwa saya salah. Katakan lagi, saya tahu bahwa saya bodoh. Tapi saya tahu karena semua itu atas izin Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya manusia tidak lepas dari kesilapan. Dan saya tahu itu semua rencana Tuhan yang indah. Dan saat ini saya memaafkan diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya ingin memaafkan kesilapan di dalam diri saya saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Nah, bagaimana saudara-saudara? Apakah kamu merasa ada perubahan dalam dirimu saat ini? Kalau belum, coba lagi. Praktekkan seperti apa yang saya katakan. Apakah sampai di sini? Belum. Masih ada yang terakhir di level keempat. Apa itu Mas Roni? Ikuti saja apa yang saya katakan. Di level yang keempat ini, saya ingin Anda belajar mengikhlaskan. Karena faktanya, tidak ada hal yang baik datang kalau kamu tidak mengikhlaskan segala sesuatu. Dan ini adalah fakta. Nah, untuk tanpa basa-basi lagi, seperti biasa, pejamkan mata kamu, ambil napas dalam-dalam. Hirup napas dalam-dalam, hembuskan. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Lalu katakan dalam hatimu yang paling dalam, saya ikhlas. Saya ikhlas apapun yang terjadi, saya ikhlas. Saya ikhlaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kamu buka mata kamu. Bagaimana? Apakah kamu merasa tenang saat ini? Belajarlah untuk mengikhlaskan segala sesuatu.
Karena dengan mengikhlaskan, kita melepaskan diri kita dari segala keegoan. Mungkin keegoan kita yang selama ini yang menghambat pikiran-pikiran kita untuk menerima hal-hal yang positif. Dan belajarlah untuk tersenyum kepada seseorang yang belum kita kenal. Karena dari senyum itu menandakan kita orang yang bermurah hati dan mau menerima orang yang belum kita kenal. Lakukanlah apa yang saya katakan dari level pertama sampai level keempat. Nah, dari sini saya yakin dan percaya apapun kata-kata positif, motivasi bisa kita lakukan dengan melakukan 4 praktek yang setelah saya ajarkan kepada kamu. Jangan hanya didengarkan, tetapi dipraktekkan. Biar kehidupan kamu untuk kedepannya agar lebih terbuka dan mau menerima orang apapun di sekitar kamu dengan apa adanya. Tanpa bersungut-sungut ataupun ada pikiran-pikiran yang tidak baik dalam hati dan jiwa kamu. Dan saat ini biarlah segala sesuatunya terjadi semuanya atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari teman-temanku, saat ini seperti biasa kita akan menutup khotbah hari ini dengan doa. Terima kasih ya Allah Bapakku. Terima kasih ya Yesusku. Kau begitu baik. Kau yang membuka hati dan pikiran kami. Biarlah selalu Tuhan kami berkarya di dalam Engkau. Karena dengan firman-Mu kami dapat hidup. Dengan keterbukaan hati kami menerima segala jamahan-Mu ya Bapa. Sebentar juga Tuhan, bagi kami yang melakukan aktivitas hari ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Dan biarlah kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, biarlah kiranya kita semakin hidup di dalam Tuhan dan jiwa kita semakin diperbarui. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.